Apa gunanya antum dikasih kekayaan? Apa gunanya yang antum inginkan menjadi kenyataan, tapi ternyata membuat antum hidup dalam penderitaan? Harta itu bisa jadi azab loh jemaah. Jangan dipikir, seneng fulan itu, roto kondi seneng, motornya api, mobilnya, rumahnya. Antum melihat dengan kasat mata antum seakan-akan orang itu senang. Belum tentu jemaah, belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau jangan takjub loh sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Jangan takjub. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia dengan anak dan harta. Itu azab. Tapi kita karena memang ambisi kita dunia, maka kita menginginkan hal yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan hidup dalam kegundahan. Dia akan merasakan kegalauan yang membuat hidupnya jadi berantakan. Kalau dia salah berambisi. Yang pertama, salah berambisi. Dia mengejar sesuatu yang bakal meninggalkan dia. Bayangin ya, kita mengejar sesuatu yang sesuatu itu akan makan kita. Dan kita tahu, sebanyak apapun yang antum dapatkan, antum akan tinggalkan. Kedua, dia akan hidup dalam kegalauan kalau dia tidak menerima kondisi. Tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu yang kita inginkan. Inilah kehidupan. Jadi kita harus benar-benar memandang kehidupan ini dengan kacamata yang benar. Ahibati fillah, sebutkan rukun iman antum. Nah, rukun iman. Kau ditanya itu tegang, rukun iman. Nah, fadhal, antum tahu, anak yakin antum tahu dengan rukun iman itu. Cuma karena ditanya, jadi mana rukun iman? Fadhal, tenang antum, tarik nafas dalam-dalam, buang pakai mulutnya. Ya, sekarang jawab. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, sebelum kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, terus iman kepada hari akhir, terus iman kepada qada dan qadar. Kurang satu antum. Nggak apa-apa, kita kasih ada jawab. Fadhal, kasih. Subhanallah jemaah, bayangin ya. Kita itu kalau ditanya di satu tempat, kadang-kadang kita tahu tapi hilang maklumat itu. Gimana kalau yang tanya itu mungkar dan nakir? Banyak. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan sahabat yang dikuburkan, mereka melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar langsung Al-Quran dibacakan kepada mereka. Wahyu itu turun, mereka melihatnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun buat saudara kalian yang dikubur tuh. Wasalullaha lahu tathbit. Dan mohonkan kepada Allah keteguhan. Kenapa? Fa innahul an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya dia. Kayak tadi bubar langsungnya rukun iman 6 langsung iman ini. Subhanallah jemaah. Tapi di antara rukun iman itu adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kita tuh kalau takdir baik pasti nerima. Oh ya pasti loh, susah. Tapi kadang-kala ada orang yang dikasih takdir baik, ternyata jadi orang gak benar. Tidak sedikit orang yang dikasih kekayaan, kemudian seperti kacang lupa sama kulit.
Kita ingat kisah 3 orang yang botak, yang kulitnya rusak, sama yang buta. Mereka dapat takdir nggak nyaman. Kemudian Allah rubah takdir mereka. Yang botak itu, yang rambutnya nggak ada, Allah kasih rambut yang indah. Lalu Allah kasih dia peternakan. Yang kulitnya rusak, Allah ganti dengan kulit yang indah. Dan Allah berikan peternakan juga sama dia. Ada yang onta, ada yang sapi. Yang buta Allah bikin dia melihat. Dan Allah berikan kepadanya kambing. 3 orang ini dirubah takdirnya menjadi lebih baik dalam pandangan mereka. Tapi ternyata buat 2 orang takdir itu buruk buat mereka. Mereka jadi gak bersyukur. Apa gunanya antum dikasih kekayaan? Apa gunanya yang antum inginkan menjadi kenyataan, tapi ternyata membuat antum hidup dalam penderitaan? Harta itu bisa jadi azab loh jemaah. Jangan dipikir, seneng fulan itu. Rute kondi seneng. Motornya api, Ustaz. Mobilnya, rumahnya. Antum melihat dengan kasat mata antum seakan-akan orang itu senang. Belum tentu jemaah. Belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau jangan takjub loh sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Jangan takjub. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia dengan anak dan harta. Itu azab. Tapi kita karena memang ambisi kita dunia, maka kita menginginkan hal yang seperti itu. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan kereta kencananya yang berlapis emas, dengan kunci-kunci yang dipikul oleh orang-orang yang gagah perkasa, dengan dayang-dayang yang dikatakan jumlahnya 300 ya. Bayangin Qarun. Apa kata orang-orang ketika melihat Qarun? Innahu ladzu hadzin azim. Wah, seneng Qarun niki. Beruntung sekali Qarun ini, kata mereka. Itu hari pertama. Hari kedua hilang Qarun jemaah. Kata mereka, alhamdulillah yo, kalau kita dikasih kayak Qarun habis kita, kata dia. Inilah kehidupan jemaah. Maka bicara bagaimana kita ikhlas menerima takdir Allah Azza wa Jalla, maka semua dimulai dengan iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hadid. Al-Hadid ini besi jemaah. Ayat 22-23. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Baik musibah itu universal, menimpa orang-orang di bumi, bukan cuma antum. Atau musibah itu hanya untuk antum sendiri. Kan ada musibah bersama, ada musibah sendirian. Kemarin di Jember, mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, kita itu kehabisan BBM. Ya, gara-gara kehabisan BBM macet jemaah. Itu orang ngantri jemaah dari tengah malam, nunggu BBM di SPBU yang BBM-nya belum jelas. Belum jelas ada atau tidak. Sampai bupati turun tangan, anak-anak sekolah daring hari Senin itu. Orang-orang kerja WFH. Oh, kayak COVID lagi nih jemaah. Anak-anak seneng daring, bismillah kata mereka. 2 jam layangan misalnya. Nggak mikir dia kalau orang tuanya ngeluh. Tidak mikir. Kita bisa bayangin ya bagaimana bahagianya anak-anak karena daring, bagaimana ngeluhnya orang tua karena kehabisan BBM. Itu ada musibah.
Anda sampai ngomong sama keluarga. Di sinilah. Pernahkah kita mengatakan alhamdulillah tatkala kita ke pom bensin lalu ngisi selesai kita tutup itu? Alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang nggak pernah cuma. Kita Anda bayar. Loh iya kau bayar. Allah bisa bikin tidak ada BBM di Surabaya. Bisa. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang orang nggak pandai bersyukur. Kapan manusia akan bersyukur? Kalau kehilangan. Antum sama kaki antum kapan bersyukurnya? Melihat orang naik motor bagus, Allahu Akbar. Kapan anak punya kayak gitu ya Allah? Ya Allah, kasih ya Allah. Boleh doa. Lebih nikmat mana? Cuma memang anak rasakan, anak kadang-kala dihadapkan dengan kondisi yang tidak anak suka. Akhirnya ada perasaan mungkin nggak nyaman ya, marah mungkin. Lalu anak mikir, apa gunanya anak marah? Contoh, kadang-kala pesawat delay 1 jam, 2 jam. Kalau antum marah, apa pesawatnya terbang? Alhamdulillah marah-marah, langsung terbang. Alhamdulillah marah-marah, langsung terbang pesawatnya. Ada jawab, ada. Yang ada antum sakit hati, sesak dada antum, dan pesawat nggak berangkat. Maka antum lihat ada orang-orang ketika dihadapkan kepada kondisi yang tidak nyaman, ada orang yang sabar, ada orang yang memilih diam, ada orang yang memilih membuat status. Dia diam tapi dia bikin status yang menohok gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang menghabiskan waktunya baca Quran. Dia mengatakan boleh jadi nikmat Allah. Daily 1 jam, alhamdulillah 1 juz selesai. Bayangin. Kadang-kala kita delay 1 jam, kita ngobrol sama teman kita. Iya memang biasa maskapai ini. Tapi antum ngomong biasa kayak gini. Oh dulu pernah. Oke, dapat apa antum? Gak dapat apa-apa. Ketika kita yakin itu sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan malam Jumat tanggal 5 Safar atau Safar, pesawat ini delay 2,5 jam, kemudian di cancel. Delay terus di cancel, kita marah-marah. Saya punya janji sama orang, saya sudah pesen booking hotel di sana. Loh iya, pesawat tidak berangkat, rusak pesawatnya. Saya tidak ngurus, rusak, saya mau terbang. Mau terbang kemana? Gitu. Jadi sampai kadang-kadang akal sehatnya itu hilang, cuman. Tapi ketika dia tahu bahwa saya pesawat tidak terbang, dan bukan hanya dia, di sebelahnya dia lihat orang. Ada seorang ibu gendong anaknya, ada seorang bapak yang sudah sepuh dengan tongkatnya. Lalu antum mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai. Tapi keyakinan itu perlu diminta. Ada doa Nabi SAW yang Nabi meminta keyakinan, yang dengan keyakinan itu musibah-musibah dunia menjadi ringan. Siapa yang hafal doanya? Nah, siapa yang hafal doanya? Meminta keyakinan akan takdir Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu musibah-musibah dunia jadi ringan. Nah, mana keyakinannya? Oh iya betul, baca doa itu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri, nggak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Tapi ada doa minta yakin aku.
memohon keyakinan. Ada doanya. Doa pertamanya, Allahumma qsim lana min khasyatik. Hafal. Nah, jangan. Itu doa sering kali Nabi baca ketika bermajelis. Bahkan beberapa ulama menyebutkan doa itu untuk penutup majelis. Yang kita tahu kan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Enggak, ini ada doa ini. Setiap kumpul sama sahabatnya sering kali, atau bahkan dikatakan qalla, sedikit sekali Nabi nggak baca doa itu. Jamaah. Taib. Doanya ana kasih dia buat yang jawab tadi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami, ya Allah, rasa takut kepadamu yang dengannya engkau halangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu, ya Allah, yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Yang ketiga ini, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada kami al-yaqin, keyakinan, ya, yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Apa yang mau dikatakan? Pernah kejadian di Afrika sana, banyak orang-orang Perancis melakukan penelitian di Afrika sana. Ini orang melakukan penelitian sepanjang 7 tahun di padang pasir sana, hidup bersama orang-orang muslim yang ada di Badui sana, yang nomaden hidupnya. Dia cerita 7 tahun aku hidup sama mereka. Benar-benar dia ingin meneliti. Suatu hari kita naik mobil, tahu-tahu bannya kempes, ya. Ya sudah turun, ternyata ban serepnya juga kempes. Pernah untuk kejadian seperti itu, ya. Bannya kempes, ban serepnya kempes, ya. Yang orang Prancis ini marah-marah, ya. Gimana nggak dicek dulu bannya tadi waktu mau berangkat? Kata yang muslim ini, udah takdirnya Allah. Kita nggak tahu, kita tidak menginginkan yang seperti, nggak ingin kita. Tapi kita kalau antum marah-marah, emangnya bannya langsung berisi? Tidak ada gitu. Sudah, kita pelan-pelan, karena di padang pasir walaupun bannya kempes masih bisa jalan pelan, jangan pelan-pelan terus, ya, mah. Habis bensinnya. Marah lagi, gimana? Kata yang tiga orang ini, udah takdirnya Allah, kata dia. Sudah, kita ambil barang kita jalan kaki. Itu solusi yang membuat hidup kita jadi tenang. Udah takdirnya Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan. Kita nggak ingin. Oh iya, tapi kan ini karena kesalahan. Iya, tapi kita nggak ada yang menginginkan itu terjadi. Boleh jadi kita memang lupa, tapi berangkat sudah, berangkat. Terus dia cerita, di padang pasir itu kadang-kala terjadi badai. Kalau sudah terjadi badai itu, ya, tenda-tenda akan lepas, ya. Kemudian kambing-kambing mereka kadang-kala akan dibawa sama badai, mati, ya. Kalau sudah terjadi badai, Syekhul Qabilah itu mengatakan semua menyelamatkan diri. Setelah badai itu pergi, badai pasti berlalu lalang, ya. Datang lagi, tapi berlalu dia pergi. Setelah selesai badai itu, Syekhul Qabilah mengatakan, jamaah, kata dia, yang masih bisa diselamatkan. Kambing yang masih bisa diselamatkan dengan disembelih. Lalu dia mengatakan, kita diciptakan untuk kehilangan semuanya. Kita diciptakan untuk kehilangan semuanya. Jadi kalau yang hilang cuma motor, yang hilang cuma duit, yang hilang cuma rumah, antum diciptakan untuk kehilangan semua. Bahkan diri antum sendiri. Kita cuma itu. Terus kata peneliti ini, dia pulang kemudian ke Perancis, pokoknya daerah Eropa sana. Dia mengatakan, kalau orang-orang Barat itu percaya sama takdir, nggak laku obat penenang. Iya.
Kenapa banyak orang harus mengkonsumsi obat penenang? Karena dia tidak menerima kondisi dan karena dia salah berambisi. Allah katakan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Allah menetapkan segalanya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menjelaskan hal ini. Allah menetapkan segalanya supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari dirimu. Nggak berduka cita. Kadangkala kita ini mau beli tanah ya, atau mau beli motor, tahu-tahu diserobot orang. Ya Allah, itu seharusnya kena anak. Enggak. Kalau kena antum ya kena antum. Buktinya enggak? Ya cuma dia duluan. Berarti kan bukan punya antum. Tenang. Supaya kalian tidak berduka cita dengan yang luput dari diri. Dan tidak berbangga diri dengan apa yang engkau dapatkan. Kenapa? Yang engkau dapatkan itu takdir. Iya Ustaz, tapi karena usaha enggak. Iya, kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi berapa banyak orang berusaha yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan? Takdir. Dan antum mendapatkannya, itu takdir. Sehingga ketika seorang mendapatkan nikmat, yang dia katakan adalah hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Bukan karena iya Ustaz, ana memang pekerja keras Ustaz. Mau pekerja keras, lebih banyak yang keras daripada antum kerjanya. Tapi antum enak hidupnya. Allah yang memberikan, itu takdir. Yang susah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Hadis ini panjang. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas lalu mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Kalau hari ini apa konten-konten orang kalau bikin apa quote hari ini, kata-kata hari ini. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan itu, inni ya gulam inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung dengan usaha. Allah yang anak dapat pelajaran yang anak akan ingat sampai mati insyaallah. Haji kemarin, haji furoda nggak bisa berangkat. Ya, banyak orang itu mau utang sama anak. Ustaz, mau pinjam fulus Ustaz. Orang insyaallah habis haji. Karena habis haji anak dapat fulus biasanya. Ternyata nggak berangkat haji. Sahih. Anda berpikir tahun lalu Anda dapat uang, tahun ini seharusnya dapat. Enggak kayak gitu hitungannya. Maka jangan pernah bergantung dengan usaha, bergantung dengan tabungan. Lah, terus minta sama Allah. Engkau butuh pertolongan, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput dari engkau. Itu udah takdirnya Allah gitu. Dan yang luput dari engkau ya nggak mungkin menimpamu sudah. Terus Nabi SAW mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at. Andai kata seluruh umat manusia, ada 8 miliar manusia,
dengan presiden-presidennya, dengan raja-rajanya, perdana menterinya, angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, dan kepolisiannya, semua bersatu padu untuk memberikan manfaat buat engkau, nggak akan bisa kecuali yang Allah sudah tetapkan buat dirimu. Jadi kembali kepada Allah gitu. Oh alhamdulillah, alhamdulillah anak punya kenalan. Kalau nggak punya kenalan nggak lolos kayaknya. Loh, kok nggak lolos? Itu udah takdir Allah. Allah yang ngasih sama engkau. Walau ijtama'u, sebaliknya, kalau mereka bersepakat untuk membahayakan dirimu, yang posisinya di atas mau diturunkan, bagaimana engkau di PHK, bagaimana engkau di penjara, ditahan, difitnah, macam-macam. Kalau Allah katakan enggak. Terus kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam. Nabi alaihissalatu mengatakan pena itu sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran itu udah kering. Maka tinggal bagaimana kita menata hati. Tatkala yang kita inginkan tidak terjadi, tatkala yang terjadi bukan yang kita inginkan, ya kita ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, aku itu nggak peduli di pagi hari ini aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Kata Umar, lima ya Umar, kenapa kok nggak peduli? Orang itu kan berharap harinya sesuai dengan dia inginkan. Semua berharap seperti itu. Umar nggak peduli. Hari ini seperti yang aku sukai atau seperti yang tidak aku sukai, aku tidak peduli. Kata Umar, karena aku nggak tahu mana yang baik buat aku. Manusia itu taunya suka dan tidak suka. Baik dan buruk nggak tahu gitu jemaah. Nggak tahu. Makanya betapa banyaknya cerita orang-orang yang takdirnya tidak dia sukai tapi ternyata baik buat dia. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 216, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka dengan kondisi ini, tapi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Taunya kita tadi cuma, aku suka ini, aku nggak suka ini. Orang-orang nggak suka dengan delay. Ada seorang jemaah yang dia mau naik pesawat tapi ketiduran. Ada datang ke bandara, pesawatnya terbang. Wah, dia nyesel jemaah, dia maki-maki karena dia punya janji itu. Setelah berapa jam dikabarin pesawatnya jatuh, dia bersyukur. Tadi kita itu nggak tahu mana yang baik buat kita. Pernah ada kejadian orang Indonesia, dia pulang umroh dari Mekah mau ke Medina. Dia tinggal di Medina. Banyak taksi gelap di Mekah itu, yang berangkat umroh, berangkat haji. Ya, semoga semuanya berangkat umroh dan haji. Biasanya pulang dari Masjidil Haram itu ada yang tanya, Madinah, 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 Jeddah, Jeddah, Jeddah. Naiklah orang Indonesia ini. Karena dia penumpang pertama, maka dia bebas memilih kursi. Mobilnya sedan. Dia duduk di depan jemaah. Sudahlah, pemilik mobil ini cari penumpang, tidak dapat penumpang jemaah. Karena nunggu cukup lama, orang Indonesia ini akhirnya pamitan ke toilet. Sudah berangkat ke toilet. Pulang dari toilet, mobilnya sudah penuh. Di depan ada orang, dia harus duduk di tengah. Udah nggak enak, dia marah-marah ini tuh berangkat ke kota Madinah. Subhanallah, ada truk yang bawa batu koral. Kan memang di antara SOP yang bawa batu koral itu harus ditutup itu.
Ini ditutup sudah, tapi kena angin lepas. Itu batu itu berterbangan kena depan kaca mobil. Akhirnya driver sama penumpang yang di depan itu luka parah jemaah. Yang orang Indonesia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kan nggak tahu mana yang baik buat dia. Maka tatkala seorang yakin ini ketentuan Allah, kalaupun dia sakit, dia tahu penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ada orang-orang yang masya Allah jemaah dikasih sehat sama Allah. Ini kejadian di Jakarta. Kasih sehat sama Allah Azza wa Jal. Oh, dia biasa main golf ya. Kita tahulah gimana orang-orang main golf ya. Ada yang baik, mungkin ada yang kurang baik. Dia mengatakan, anak naik mobil Ustaz. Mobil itu masuk ke dalam truk yang bawa besi cor-coran tuh ya. Kena dia separuh badan. Dia cacat seumur hidup. Tapi udah bisa jalan, masya Allah, alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah sejak kejadian itu anak sering ke masjid tuh. Dulu nggak pernah ke masjid. Tadilah kita lihat hidup ini hanya sebentar. Maka jangan sampai salah berambisi. Ingat, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya diusir dari kota Mekah. Berangkat ke kota Madinah. Sampai kota Madinah nggak tahu mereka mau tidur di mana. Sebagian sahabat tidur di masjid. Ada 80 sahabat tidur di masjid. Sebagian sahabat dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, dibawa pulang ke rumah. Nabi SAW meninggalkan kota Mekah yang paling dicintai. Tapi kemudian 8 tahun setelah kejadian itu, Nabi dapat menaklukkan kota Mekah. Maka sebenarnya ulama mengatakan belajar dari anak panah. Anak panah itu ya ditarik dari garis busur ya. Tarik jauh, semakin jauh pula dia akan melesat. Seperti itu. Jadi tatkala antum berada dalam kondisi yang tidak antum sukai, yakin pasti di situ ada hikmah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Ingat, iman itu 3. Sebutkan. Nah, iman itu dengan apa dikatakan orang beriman? Nah, iman dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, iman itu ucapan dengan lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucapan dengan lisan. Kemudian apakah semua yang berucap dengan lisannya dianggap beriman? Enggak. Orang munafik mengatakan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kelompok-kelompok manusia yang lisannya dengan tegas mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Bohong mereka. Mereka nggak beriman. Itu dengan lisan. Maka iman ucapan dengan lisan, keyakinan dengan pembenaran dengan hati. Dia membenarkan dengan hatinya, nggak bohong dia, dan berbuat dengan raganya. Maka Nabi SAW mengatakan sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan dia semuanya baik. Kenapa kau baik? Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu.
Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Bersyukur dengan lisannya mengatakan alhamdulillah. Bersyukur dengan hatinya meyakini nikmat ini murni karena karunia Allah, bukan karena usaha dia, bukan karena upaya dia. Ini benar-benar murni dari Allah. Yang ketiga, dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syakar. Fakana khairan lahu. Ini nikmat jadi baik buat dia. Ini nikmat tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia congkak, tidak membuat dia berbangga-banggaan. Kan ada orang kalau dapat nikmat langsung bangga-bangga sama temen. Baru beli HP baru, ngobrol sama temennya. Biasanya HP dia taruh kantong terus ya. Karena baru, taruh meja. Ada nggak? Ada. Dulu waktu parkir motor, paling jauh dia sembunyikan. Ketika motornya baru, ada. Nih mukmin gak kayak gitu. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi baik nikmat itu. Yang kedua, karena gak semuanya nikmat. Dunia ini berputar. Kadang antum di atas, kadang antum di bawah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahayakan diri, yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Sabar itu tadi meyakini ini musibah dari Allah Azza wa Jalla. Aku miliknya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakana khairan lahu. Jadi baik buat dia. Jadi baik karena kesabarannya dia. Jadi baiknya bukan karena nikmat, baiknya bukan karena musibah, tapi baiknya karena dia mampu menyikapi kondisi sesuai dengan SOP yang ada dalam agama kita. Ada seorang yang ditanya sama gurunya, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Adham. Dia tanya sama muridnya Syaqiq, ya Syaqiq, Syaqiq, gimana engkau menghadapi hidup ini? Kata Syaqiq, idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu 1, 2, 3, 4. Jadi 1 di bawah garis, kemudian yang kedua di atas garis, ketiga, keempat di atas garis. Artinya yang di bawah garis ini nggak boleh. Ini Syaqiq ditanya, bagaimana engkau menghadapi hidup ini? Kata dia, kalau aku dapat rezeki aku makan. Kalau nggak dapat rezeki ya aku sabar. Bagus nggak jemaah? Baguslah, standar. Standar. Kata gurunya, hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di Balakh kampung kita tuh sama kayak gitu. Engkau lihat anjing, lemparin daging makan. Nggak dilempar daging, diem dia. Diem nggak? Ya. Diem tuh anjing, ya diem aja gitu. Dia lihat majikannya nggak dikasih, dia lihat, diem aja. Sama dengan anjing. Itu muridnya kayak dikaplok. Kata dia, kok ngawur gini? Gitu. Mungkin dalam hati dia. Terus kalau engkau guruku gimana? Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku menghadapi hidup ini, kalau aku dapat rizki, aku berbagi sama orang. Dia tidak memikirkan perutnya saja. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan. Dan kalau aku dihalangi dari rizki, aku bersyukur sama Allah. Loh kok bisa? Loh nikmat Allah itu banyak. Bukan cuma uang, bukan cuma harta. Kita kan akhirnya mengukur sesuatu dengan uang, harta, dapat duit makan. Nggak banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, kalau tadi Anda sampaikan, ada 4 tingkatan seorang menyikapi musibah. Yang pertama namanya jaza. Jaza itu marah, jemaah. Kan ada orang ketika dapat musibah, kemudian dia lempar gelas,
teriak-teriak. Kalau dulu ngerobek-ngerobek bajunya, ya. Kadangkala ada yang ambil pisau kemudian menyayat lengannya, tangannya, ya. Ada yang kayak gitu. Orang ketika terkena musibah ada yang memaki-maki. Ada. Ini jaza. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih balak sama mereka. Jadi musibah itu tanda cinta Allah. Boleh jadi antum kalau nggak dikasih sakit, nggak dikasih musibah, antum di soft terakhir terus. Makanya soft pertama ini boleh jadi karena banyak musibahnya, gitu kan. Boleh jadi gitu kan. Soft pertama, Allahu Akbar. Kalau yang seneng-seneng nunggu komat, Allahu Akbar, Allah baru datang dia. Tapi kalau lagi kena musibah, belum azan, dia udah nyampe duluan. Duduk di depan jemaah. Tadi apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala. Jadi antum nih yang sekarang sedang susah, ya Allah Ustaz, anak ini dari pagi sampai sekarang belum dapat fulus, susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana Ustaz? Alhamdulillah antum bisa kajian. Coba dapat fulus, mungkin antum sudah pulang sudah. Enggak mikir kajian. Nikmat. Tadi, faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita fa alaihi sukhط. Barang siapa yang ridha, Allah akan ridha sama dia. Barang siapa yang marah, Allah akan marah sama dia. Engkau itu siapa? Engkau itu hamba. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pemberianku, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau marah-marah gimana? Engkau nggak punya apapun di muka bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Dan Allah menjadikan kehidupan ini memang bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Azza wa Jalla, kami memberikan bala kepada kalian. Yang bentuk bala itu kebaikan, bala juga. Kemudian kebaikan dan keburukan, dan itu juga bala. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Baik, kita lanjutkan nanti jamaah. Lanjutkan sebentar ya. Tadi yang pertama itu jaza, itu yang dilarang, diharamkan. Di atasnya namanya sabar. Siapa yang bisa mendefinisikan sabar? Mereka saya hadir. Nah, sabar dalam ketaatan. Oh, itu macam-macam sabar. Artinya sabar itu apa? Saya bersabar. Apa artinya? Menahan diri. Menahan diri. Sabar itu nahan. Nahan, tidak kuat ya Allah, sakit. Dia nahan diri. Itu namanya sabar. Baik, di atasnya sabar namanya ridho. Kalau sudah ridho ini tidak nahan jemaah. Wis rodok lego. Ridho. Di atasnya lagi namanya syukur. Syukur ini tingkatan ya lain ya. Orang kena musibah, alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Allah. Dia tetap mengatakan innalillah gitu. Tapi dia ingat nikmatnya Allah banyak. Pasti ada hikmah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan.